Hidup ini memang beda ya, maksudnya kalau kita kadang-kadang orang minjem uang itu luar biasa melasnya, giliran bayarnya susahnya setengah mati, malah kalau ditagih galaknya minta ampun. Tapi kalau bisa ya bagaimana caranya supaya kita tidak berhutang. Tidak berhutang piutang ini alangkah lebih baiknya, hidup itu lebih tenang ya, tidak dihinakan di siang hari, gelisah di malam hari. Mungkin buat penjelasannya dari guru kita nih mungkin doanya nih ya, mungkin yang buat punya hutang ini bisa melunasi hutangnya dan juga terhindar dari hutang piutang dari guru kita Ustaz Ahmad Khan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dikatakan bahwasanya ada satu orang pemuda daripada sahabat Ansar yang mana beliau ini ketika Nabi ke masjid, Nabi dapati beliau sedang ada di dalam masjid. Tetapi di waktu yang mana waktu itu bukan waktunya sholat. Jadi ketika Nabi sampai ke masjid, Nabi lihat dia sedang di masjid di luar waktu sholat. Nabi tanya pada pemuda ini, wahai Abu Umamah, kenapa kamu kok ada di masjid di waktu yang mana waktunya bukan waktu sholat? Lalu kata ini Abu Umamah, dia bilang apa ya Rasulullah? Humumun wadain. Yang bikin saya jadi di masjid ini gara-gara saya galau. Saya pusing, saya banyak hutang. Lalu kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ala u'allimaka kalimatan, maukah kamu aku beri satu amalan yang mana apabila engkau baca ini doa, maka niscaya doa engkau punya utang akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ya Rasulullah? Kul idza asbahta wa idza amsaita, baca olehmu di waktu pagi dan di waktu sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min galabatidin wa gahri rijal. Minta sama Allah perlindungan dari yang namanya kegalauan, kesedihan, minta perlindungan daripada yang namanya sifat malas dan juga daripada kelemahan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dari yang namanya sifat penakut ya, dan juga sifat pelit, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya terlilit utang piutang agar dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hutangnya, dan minta perlindungan kepada Allah daripada pemaksaannya orang-orang. Amin. Ini doa yang Nabi ajarkan, dan para salafun saleh seperti Al Imam Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kita untuk baca wirdul latif. Ada yang namanya zikir pagi dan petang. Itu di waktu pagi, di waktu petang baca tuh doa. Ada di dalam zikir itu. Kalau kita baca, kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, dan insya Allah yang punya utang, utangnya dibayarin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di saat kita mau pinjem utang, memang dalam keadaan betul-betul membutuhkan, bukan karena untuk gaya hidup. Betul. Tetapi memang di saat sedang darurah, ya. Tetapi dengan niat agar membayarnya. Bisa membayarnya. Niat memang niat berhutang itu karena kebutuhan yang mendesak, dan memang ada niat untuk membayar hutangnya. Niat buat bayar dulu karena aja deh. Ada gitu ya? orang yang berhutang tapi nggak niat buat ngebayar. Nauzubillah. Di dalam satu buah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhadha dainan, siapa orang yang dia mengambil hutang, yuridu adaha adahullahu taala. Siapa orang yang dia berhutang tapi dia berniat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan berikan kemudahan agar dia membayar hutangnya. Tetapi sebaliknya, waman akhadha dainan lam yuridu adaha wa yuridu atlafaha atlafahullah. Siapa orang yang berhutang dia nggak pengen bayar hutangnya, memang niatnya cuma pengen ngerugiin orang, maka sama Allah dipersulit buat bayar hutangnya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, laqiyallah wa hiya sarikon, orang itu akan menghadap Allah dalam status pencuri dan tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hutang itu di waktu siang bikin kita malu, di waktu malam bikin kita bingung. Maka hati-hati. Coba lihat orang yang banyak hutang, kalau kemana-mana ngumpet-ngumpet. Betul. Lewat gang sini, wah kira-kira ada gitu ya yang ngutangin gua. Kalau nggak nunggu gelap, nunggu hujan lebat. Iya. Kalau tayangan tadi langsung menghilang. Langsung menghilang, iya. Dipanggil mamanya ke Eropa. Itu, iya. Kenapa? Karena memang kalau di waktu siang orang berhutang itu bikin malu, di waktu malam bikin gundah, bikin gelisah. Beda dengan Al-Imam Hasan Basri yang memang sudah sampai kepada makom yang istimewa. Beliau itu nggak tidur malam sebelum ada orang yang berhutang kepadanya. Jadi Imam Hasan Basri itu keliling kampung, siapa yang mau berhutang kepada saya, siapa yang mau berhutang kepada saya. Karena kata Nabi Muhammad, siapa orang yang bersedekah, satu sedekah dibalas 10 kebaikan, tapi orang yang memberi pinjam hutang, maka satu kali dia memberi pinjam hutang dibalas 18 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dia nggak bisa tidur sebelum ada orang yang berhutang. Kenapa? Iya, iya, iya. Karena dia mengingat hadis Nabi, siapa orang yang memberi pinjaman hutang, maka selama hutangnya belum dibayar, orang yang memberi pinjaman dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. dari segala macam bala bencana. Amin. Cuman kalau model kita mirip-mirip beda tipis. Iya. Nggak tidur kalau belum ngutang. Oh gitu. Ya Udah, Allah. udah ngutang Nggak, kagak bayar lagi. Zaman sekarang ini mohon maaf gitu loh. Kalau misalnya mau ngutang juga ya jangan sekarang lah ya kan. Iya. Kita juga lagi mikirin buat keluarga Bener. juga sendiri. Udah Ya. agak ribet gitu ya kan. Jadi banyak-banyakin deh Betul, amalin betul. doa yang Nabi ajarin, insya Allah utang kita dilunasin sama Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. alamin. Yang tadi yang punya utang tuh, ini mungkin ada yang punya utang sama saya, Ustadz Maulana atau siapa nih Ustadz Syam ya, jangan nggak bayar tuh. Ntar ngadep sama Allah disangkain pencuri. Bayar aja utangnya sekarang lumayan lah buat nambahin biaya hidup.